Komisi 11 DPR memilih secara aklamasi Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 hingga 2028. Dengan demikian, Peri Warjio menjadi Gubernur Bank Sentral selama 2 periode. Peri sendiri memiliki 7 strategi utama untuk memimpin Bank Indonesia. Pertama, Peri ingin melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Dilanjutkan dengan penguatan bauran kebijakan untuk menjadi benteng hadapi gejolak global. Lalu, Peri juga akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Strategi keempat yang akan dijalankan oleh Peri adalah pendalaman pasar uang serta pengembangan pembiayaan ekonomi berkelanjutan. Pada periode kedua, Peri juga akan bersinergi dalam pembuatan kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis untuk mendorong hilirisasi. Tak hanya itu, Bank Indonesia akan melakukan penguatan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis dalam kerjasama internasional. Strategi ketujuh yang dipilih Peri Warjio adalah transformasi kelembagaan untuk memperkuat profesionalitas, tata kelola, dan akuntabilitas Bank Sentral. Presiden Joko Widodo memberikan perintah khusus terkait penanganan pangan di dalam negeri, tapi bukan memerintahkan membuka keran impor seperti yang tengah santer beredar. Presiden bertitah penanganan soal produksi pangan perlu menggunakan cara-cara yang diterapkan selama penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Hal ini terbukti penanganan COVID-19 di Indonesia diakui WHO termasuk yang terbaik di dunia. Sementara itu, terkait informasi tentang wacana pemerintah membuka keran impor beras tahun ini, kabar ini tak dibantah oleh anak buah Jokowi, padahal saat ini sedang panen raya. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi menyatakan wacana impor dibuka berawal dari prediksi kondisi cuaca di Indonesia. Tanah air diprediksi akan mengalami El Nino mulai pertengahan 2023, sehingga ada kemungkinan pemerintah kembali membuka keran impor demi memenuhi stok cadangan beras pemerintah. Tak mengkhianati usaha, pemerintah benar-benar berhasil menjalankan kebijakan hilirisasi pertambangan seperti halnya nikel. Di tahun 2022 saja, Indonesia berhasil mendapatkan durian runtuh dari hilirisasi nikel yang jumlahnya mencapai 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 519 triliun rupiah. Dalam akun Instagram resminya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan nilai ekspor industri nikel mencapai 33,8 miliar rupiah pada tahun 2022. Dalam akun Instagram resminya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan nilai ekspor industri nikel mencapai 33,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Luhut menjelaskan, jika dulu semua bahan mentah Indonesia ekspor secara cuma-cuma, sekarang Indonesia akan mengelola sumber daya yang dimiliki dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Bukan sekedar angan-angan, Luhut juga merinci akan ada investasi senilai 31,9 miliar dolar AS untuk pengembangan supply chain industri baterai di Indonesia hingga tahun 2026. Selain itu, Pesona Indonesia juga telah menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar tahun 2022 lalu. Di tengah krisis perbankan yang melanda di Amerika Serikat dan Eropa, 6 bank sentral negara maju mengumumkan aksi koordinasi untuk memperkuat kebutuhan likuiditas dolar. 6 bank sentral tersebut adalah Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, Federal Reserve, dan Swiss National Bank. Frekuensi operasi pasar akan ditingkatkan dari jangka waktu 7 hari menjadi harian. Operasi pasar ini akan dimulai pada 20 Maret 2023 dan akan terus berjalan sampai akhir April. Operasi pasar antara raksasa bank sentral ini dibuat sebagai fasilitas berjalan dan dipakai sebagai penopang likuiditas untuk memastikan penyaluran kredit ke rumah tangga dan bisnis di tengah kolapsnya sejumlah bank di Amerika Serikat dan adanya guncangan di bank besar Eropa yaitu Credit Suisse. UBS resmi mencaplok Credit Suisse seharga 3,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 48 triliun rupiah. Regulator keuangan Swiss menyebut pembelian Credit Suisse oleh UBS merupakan salah satu cara untuk menekan dampak beruntun yang terjadi akibat bangkrutnya Credit Suisse. The Swiss National Bank juga menjelaskan pengambil alihan Credit Suisse oleh UBS dilakukan demi keamanan stabilitas keuangan.
Lewat kesepakatan ini, pemegang saham Credit Suisse akan menerima satu saham UBS untuk setiap 2,48 saham Credit Suisse yang mereka miliki. Chairman UBS, Colm Kelleher menyebutkan, aksi korporasi ini merupakan hal yang menarik untuk para pemegang saham UBS. Menteri Keuangan Swiss Karin Keller-Sutter menyatakan langkah UBS ini adalah solusi komersial dan bukan bailout dari pemerintah. Kesepakatan ini turut disambut baik oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. Saat ini, Credit Suisse tengah berjuang untuk melawan kerugian dan masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apalagi dengan sentimen bank-bank di AS yang runtuh akibat bangkrutnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank.